Pernahkah kamu merasa hidupmu buntu total? Tak ada jalan keluar, semua harapan hilang. Tapi tiba-tiba pertolongan datang dari tempat yang tak pernah kamu duga. Apa rahasianya? Jangan lepas mata dari layar ini. Wahai jiwa-jiwa yang haus akan hakikat, selamat datang di Hakikat Islam, pelabuhan cahaya yang menuntunmu pada kebenaran. Biarkan video ini menyentuh hatimu dan izinkan lebih banyak jiwa tersinari dengan berbagi perjalanan suci ini. Kita hidup di dunia penuh gemerlap harta, gadget, media sosial, tapi pernahkah kamu merasa kosong? Fakta mengejutkan, 70% orang pernah putus asa total, tapi 80% dari mereka bilang pertolongan datang entah dari mana. Bukan kebetulan, sahabat. Ini hukum Tuhan. Di akhir video, kamu akan tahu kenapa doamu selama ini mungkin salah cara dan bagaimana menarik pertolongan tanpa harus jatuh dulu. Sabar ya, ini bakal bikin kamu takjub. Kita sering jadi sutradara hidup sendiri, tapi lupa Allah yang pegang skenario utama. Ngaku deh, siapa yang pernah ngerasa begini? Doa bukan cuma minta, tapi soal hati yang pasrah. Bayangin kamu nyetir di malam gelap, bensin habis, GPS mati. Panik, itu gambaran hidup kita saat semua terasa buntu. Al-Fatihah bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Tapi kita sering lupa berserah, malah sibuk nyanyi My Way ala Frank Sinatra. Dan doa sejati bukan cuma kata-kata, tapi penyerahan total. Nah, contohnya para wali di Jawa datang ke Tanah Gersang, tapi dengan doa dan usaha daerah itu jadi makmur. Eksperimen sederhana, coba berdoa dengan bahasa yang enggak kamu paham. Kosong kan? Sekarang bilang, Ya Allah, tunjukkan jalanmu dengan hati. Bedanya terasa. Doa itu untuk ubah vibrasi hati kita, bukan buat Tuhan yang udah tahu segalanya. Aku punya cerita nyata. 2 tahun lalu temanku bangkrut, semua pintu tertutup. Dia pasrah total, berdoa dengan hati, dan tiba-tiba dapat proyek dari orang yang nggak pernah dia kenal. Hukum ini nyata. Surat At-Talaq ayat 3 bilang pertolongan datang dari arah tak terduga kalau kita berserah. Lihat Nabi Ibrahim, dia nggak minta kaya tapi minta berkah buat Mekah. Hasilnya, kota Gersang jadi pusat dunia. Itu bukti doa yang selaras dengan kehendak Tuhan mengubah segalanya. Mari kita selami ayat suci dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini bukan sekadar kata-kata, sahabat. Ini adalah kunci untuk memahami hakikat penghambaan dan pertolongan ilahi. Melanjutkan perjalanan kita dalam menyelami makna Al-Fatihah, kita sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang secara bebas diterjemahkan menjadi hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Ayat ini adalah kelanjutan dari Maliki Yaumiddin. Seorang sahabat menjelaskan bahwa ketika kita memahami Maliki Yaumiddin, kita menyadari kekeliruan dalam hidup yang dijalani semau kita. Dengan kebebasan memilih yang diberikan, kita seringkali berlebihan. Di titik itulah, hadir nama Tuhan sebagai Malik Destroyer yang akan mendaur ulang kita, memaksa kita untuk berserah. Banyak dari kita mengalami ini saat merasa terpuruk, tak berdaya dan semua jalan terasa buntu. Saat itulah kita terpaksa berserah diri, bahkan bagi mereka yang sejak kecil tidak beragama. Saya sering bertanya kepada orang ateis atau agnostik, apakah kamu pernah mengalami saat tak berdaya dan tiba-tiba mendapatkan pertolongan? Berkesaidin kalian karena serwa tentang pertolongan yang datang di luar logika atau prediksi mereka. Momen ketidakberdayaan itulah ekspresi dari Iyyaka, hanya Engkau. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Disinilah Tuhan bukan lagi sekadar pemahaman atau keyakinan, melainkan sebuah kehadiran yang nyata. Ini adalah realisasi dari penyerahan diri total, dan di saat yang sama, pertolongan pun datang. Namun seringkali saat pertolongan itu datang, kita kembali terlena dan lupa. Dalam konteks agama, ibadah yang sesungguhnya adalah saat kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Bagi mereka yang sedang sakit, bangkrut atau terhina, sebenarnya mereka sedang diajak untuk mengalami Iyyaka. Ini adalah level di mana tidak ada lagi kemusyrikan, tidak ada lagi campuran. Hanya Engkau. Inilah hakikat penghambaan. Selama ini, orang menganggap ibadah hanya sebatas sedekah, ibadah maliyah, tindakan ibadah amaliyah,
atau perkataan ibadah qauliyah. Namun ada yang lebih dalam yang disebut ibadah qalbiyah. Ini adalah kelanjutan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Engkau ya Allah tempat aku mengabdi dan hanya kepada Engkau tempat aku minta tolong. Penyerahan diri total itulah yang pada saat yang sama mendatangkan pertolongan. Jika kita belum berserah diri secara total, pertolongan itu seolah datang bersamaan, seperti gambaran kiamat sebagai kehancuran dan kebangkitan. Hanya saja kita harus sampai pada titik terendah. Ada cara cerdas dan kurang cerdas dalam menghadapi hidup. Cara cerdas adalah belajar dari pengalaman buruk orang lain atau dari ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak perlu mengalami keburukan itu sendiri. Ini seperti ungkapan derita lu monyong. Jadi masalah gue, jika kita bisa menghindarinya, kenapa tidak? Cara yang kurang cerdas adalah kita harus mentok dulu. Kita tidak perlu mengalami hal-hal buruk jika kita sudah memahami hukum-hukum Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan, setelah kesulitan ada kemudahan, namun yang benar adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Keduanya seperti dua sisi mata uang hukum berpasangan. Jalan keluar atau kemudahan itu bukan berasal dari pikiran, apalagi pikiran yang sedang buntu, melainkan dianugerahkan ke hati. Jika seseorang sudah sadar dan berserah diri, maka petunjuk akan diberikan, seringkali dari arah yang tidak terduga, seperti yang disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 3. Ini karena prasangka berasal dari pikiran, sementara petunjuk datang ke hati. Kemudian mari kita bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari perspektif doa. Allah adalah tempat kita memohon pertolongan dan pertolongannya sangat dekat. Doa dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 186 menyatakan bahwa Allah itu dekat dan akan memperkenankan doa jika kita menjalankan hukum-hukumnya. Bahkan dalam surat Ghafir ayat 60, Allah berjanji akan memberi jika kita meminta. Namun dalam surat Asy-Syura ayat 26 disebutkan bahwa orang yang diberi adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Artinya mereka telah beriman pada hukum-hukum Tuhan dan melakukan perbuatan yang sempurna sesuai dengan hukum-hukum tersebut, pasti akan diberi. Kita tidak perlu meminta. Ada 3 tingkatan orang berdoa. Level pertama, orang yang meminta bahkan cenderung menyuruh Tuhan. Level kedua, orang yang makrifat mengenal hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak akan menyuruh-nyuruh Tuhan, melainkan menjalankan perintah-perintahnya. Menurut hukum kausalitas tabur tuai, begitu mereka menjalankan, pasti akan mendapat balasan tanpa perlu diminta. Ini otomatis. Jika kita melakukan ini, kita akan mendapatkan banyak kemudahan tanpa perlu terbentur masalah. Ini bukan hukum buatan manusia, melainkan hukum semesta. Jadi mereka tidak perlu banyak meminta. Ketika mereka mendapatkan keburukan, mereka sudah tahu itu adalah buah karma yang harus diterima. Menerima lebih cepat akan membuat prosesnya lebih ringan. Tuhan tidak mengurusi kita satu persatu, melainkan ada hukum-hukumnya. Perubahan terjadi jika kita mau mengubah diri kita sendiri, karena ini adalah hukum tarik-menarik. Jika diri tidak berubah, eksistensi di luar pun tidak akan berubah. Pertolongan Allah datang melalui sistem, yaitu harus diketahui dan dipahami. Orang-orang di luar agama pun bisa berhasil jika mereka menjalankan hukum-hukum alam ini, seperti tingkat kemakmuran di negara-negara Skandinavia yang tinggi karena mereka menjalankan hukum aliran dengan tingkat pajak yang tinggi. Pertolongan datang karena mereka telah mengerti dan melakukan hukum-hukumnya. Buah karma atau balasan tidak perlu diminta. Hukum tabur tuai itu kausalitas, akan matang pada waktunya dengan peristiwa, orang, waktu dan tempat yang tepat. Jika kita jatuh ke got atau patah kaki, itu bukan karena salah, melainkan karena buah karma yang sedang matang. Tidak bisa langsung sembuh, perlu waktu. Bagaimana cara mengubahnya? Dengan mengetahui hukumnya, berbuat baik, mengisi energi, menaikkan vibrasi. Saat kita menghadapi kesulitan dengan energi tinggi, sakitnya tidak akan terlalu terasa. Level ketiga, terjadi keajaiban jika kita sudah memiliki energi yang sangat besar, di mana energi Tuhan telah tertarik. Ini adalah hukum tarik-menarik, law of attraction. Jika kita sudah menarik energi Tuhan yang besar karena perbuatan,
baik dan hati yang bersih, maka tidak perlu menunggu atau berdoa. Cukup dipikirkan saja sudah terwujud. Inilah yang disebut surga di dunia, di mana apapun yang dipikirkan dan diucapkan akan terjadi, seperti dalam surat Al-Zariyat ayat 61. Ini berlaku untuk segala hal, termasuk hubungan dengan pasangan. Surat An-Nur ayat 26 menyatakan bahwa laki-laki baik akan mendapatkan perempuan baik, dan sebaliknya, dalam hal kemakmuran rezeki akan mengalir tanpa hisab, seperti dalam Al-Quran. Meskipun tanpa hisab ada ukurannya, surat Asy-Syura ayat 27. Kita akan hidup dalam kemudahan, kesehatan dan spiritualitas yang pasti naik. Pertolongan Tuhan terus datang, seolah kita naik lift yang kabelnya sudah tergunting, tidak ada pilihan lain. Menarik sekali ketiga level ini. Namun saat ini banyak yang menganggap berdoa itu hanya sekadar berbicara dengan ritual tertentu. Justru di level ketiga, ini menjadi aneh seolah tidak perlu berdoa lagi. Ketika kita memiliki masalah, seringkali kita merasa tahu bagaimana menyelesaikannya. Namun apa yang kita lihat sebagai solusi hanyalah bagian kecil, sedangkan semesta ini luas. Terkadang, solusi yang kita pikirkan tidak berhasil, karena kita masih membatasi diri dengan apa yang kita ketahui, mengerti dan bayangkan. Kita belum masuk ke dalam konteks Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada yang tak terbatas. Ini seperti jeda, keheningan sesaat untuk menyadari dan mengerti sepenuhnya bahwa semua pertolongan datang dari tempat yang tidak pernah kita ketahui atau bayangkan, karena kita memang terbatas oleh pengetahuan kita. Kita sering lupa bahwa sebanyak-banyaknya yang kita tahu, lebih banyak lagi yang tidak kita tahu. Jika kita terus menakar dengan pengetahuan yang sudah ada, kita biarkan berputar-putar di level yang sama. Sungguh gila, ingin hasil yang berbeda tetapi pola pikir dan tindakan tetap sama. Ingin bersatu tetapi setiap hari ribut, itu berarti tidak sesuai dengan hukum kausalitas. Dalam konteks penyembahan, persepsi orang seringkali hanya sebatas salat atau ritual tertentu. Namun makna penyembahan yang lebih dalam adalah bagaimana kita menghambakan diri. Ibadah sejati bukan hanya tentang apa yang dilakukan, melainkan siapa yang mendominasi saat kita melakukannya. Segalanya tergantung pada niat. Misalnya ketika seseorang takbir dalam salat, orang akan melihatnya sedang salat, padahal kita tidak pernah tahu niat di baliknya. Yani niatnya hanya untuk olahraga, ya dia sedang berolahraga. Kita sering terlalu cepat menilai dari tampilan fisik tanpa memahami intensi di baliknya. Akhirnya kita meributkan tata cara ibadah. Tata cara itu penting, tetapi dalam konteks Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang terpenting adalah niat pada saat melakukan. Apakah terhubung dengan Allah atau tidak? Ini membuat saya tidak lagi banyak menilai orang. Petani yang mencangkul bisa jadi sedang beribadah. Nelayan yang memancing bisa jadi sedang beribadah. Bahkan burung yang terbang pun sedang salat. Ini sangat melegakan. Penjelasan mengenai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sangat menarik. Katakanlah seseorang yang sudah mematuhi hukum-hukum alam, bahkan apa yang dia pikirkan bisa terwujud, seperti Nabi yang bisa membelah bulan. Orang-orang suci yang menyampaikan petunjuk akan dicatat dan menjadi ritual serta hukum. Bagi orang yang belum mencapai tingkatan na'budu, mereka hanya menjalankan hukum-hukum itu. Doa sebetulnya memiliki tingkatan. Pada saat seseorang sangat terpuruk, dia akan sering berdoa dalam arti memanggil. Ini adalah personal rew, pengalaman personal setiap individu. Namun, Nabi atau orang suci yang sudah memahami hukum alam akan menunjukkan cara yang benar. Disinilah muncul syariat atau aturan umum dalam berdoa. Mereka yang melakukan ritual syariat ini mungkin belum mendapatkan kontemplasi, tetapi mereka tahu caranya. Tuhan sendiri yang memberitahu melalui orang-orang pilihannya, sehingga muncul agama-agama dengan tata cara yang berbeda. Ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu munajat, di mana seseorang sudah bisa berdialog dengan Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Inilah yang disebut tafakur. Ini adalah ibadah qalbiyah, di mana semua yang dipikirkan dan dirasakan sudah menjadi kehendak Tuhan. Poin pentingnya adalah pertolongan akan datang, seperti yang disebutkan dalam Nasta'in. Urutan ini juga penting.
Banyak orang menerapkan hukum tarik-menarik, tetapi tidak berhasil karena mereka tidak bersabar atau pasrah total. Ini bukan fase seperti pada umumnya. Haruslah iyyaka na'budu dulu, baru kita akan menyaksikan pertolongan. Pertolongan itu terurai dari berbagai bentuk. Ada yang hanya beribadah dan berdoa, ada yang belajar dan berdoa. Pastinya, yang belajar dan berdoa akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Mari kita renungkan, doa itu kata-kata. Untuk siapa kata-kata itu diucapkan? Apakah untuk Tuhan? Tuhan Maha Mengetahui. Sebelum kita bicara, Tuhan sudah tahu. Tuhan Maha Mendengar. Bahkan sebelum pikiran kita terbentuk, Tuhan sudah mendengarnya. Jadi kata-kata itu pasti bukan untuk Tuhan. Kata-kata itu untuk kita. Jika doa itu kata-kata dari kita untuk kita sendiri, lalu bagaimana jika kita berdoa dengan bahasa Arab yang tidak kita mengerti artinya? Doa yang tidak dimengerti tidak akan bervibrasi dengan benar. Hukum energi, vibrasi dan frekuensi tidak akan berjalan. Hukum tarik-menarik tidak akan berfungsi. Jika kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan, Nabi Nuh pernah berdoa sesuatu yang tidak diketahuinya, doanya kosong. Jadi kata-kata itu untuk kita, tapi kita sendiri tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Kita pikir doa buat minta sesuatu. Salah, doa itu cara Tuhan ubah kita. Bukan Tuhan yang butuh kata-kata, tapi kita yang butuh sadar Dia selalu dekat. Bayangin kita minta ke call center hidup, padahal Tuhan udah kasih nomor VIP tapi kita lupa pakai. Setiap kesulitan adalah undangan Tuhan untuk dekat dengannya. Jangan tunggu mentok. Mulai sekarang, serahkan hati dan lihat hidupmu berubah. Pertanyaan buatmu, kapan terakhir kali kamu benar-benar pasrah? Bukan cuma bilang ya Tuhan sambil mikir solusi sendiri. Renungkan sahabat, momen itu bisa jadi titik balikmu. Kalau ini menyentuh hatimu, bagikan ke orang tersayang biar mereka juga terinspirasi. Tulis di kolom komentar apa momen iyyaka dalam hidupmu. Aku pengen dengar ceritamu. Ikuti hakikat Islam, buat terus temukan cahaya kebenaran. Salam hakikat.